Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Oke, sebelum kita belajar, ini ada gambar. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar banyak buaya yang mati karena diburu. Kira-kira kenapa buaya sebanyak ini kok bisa diburu? Ya, karena buaya diburu untuk keperluan diambil kulitnya. Nah, kita bisa melihat bahwa kulit buaya ini ternyata sebagian juga digunakan untuk busana atau digunakan untuk fashion seperti untuk tas, untuk ikat pinggang, untuk sepatu dan lain sebagainya. Karena harganya yang dianggap sangat mahal sehingga banyak orang di sana melakukan tindakan ilegal dengan memburu buaya, terutama di daerah-daerah pedalaman yang masih memiliki alam yang bagus untuk bertumbuhnya buaya. Nah, selanjutnya ada gambar gajah. Nah, ini ternyata di daerah luar negeri sana seperti di Afrika ya, gajah ini semakin sedikit ya, sangat langka karena terjadinya perburuan liar. Kira-kira kenapa kok gajah kok bisa diburu oleh manusia? Karena sebagai komoditasnya gajah diambil gadingnya. Ya, karena gading gajah dianggap sebagai atau digunakan untuk obat, atau ada juga yang digunakan untuk hiasan. Nah, karena nilai jualnya yang tinggi, maka banyak orang yang melakukan tindakan ilegal dengan cara berburu gajah. Padahal itu jelas-jelas sudah dilarang ya. Dan juga ini ada tindakan apa ini kira-kira anak-anak? Ya, ini adalah pembalakan liar. Lihat, yang terjadi adalah hutan yang semakin gundul karena kegiatan penebangan secara liar. Penebangan yang tidak dikendalikan membuat alam hutan yang semakin sedikit. Nah, kira-kira bagaimana jika adanya perburuan liar, kemudian pembalakan hutan itu terjadi terus-menerus? Apa akibatnya, anak-anak? Ya, maka akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem yang terganggu. Nah, selain itu apa? Menyebabkan hewan yang mendekati kepunahan atau langka ya. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali hewan yang sudah dianggap langka dan hampir punah. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama, ini ada anoa. Nah, ini anoa ini adalah hewan endemis di Sulawesi. Keberadaannya semakin sedikit karena banyak yang memburu. Ya. Kemudian ada kakak tua jambul kuning. Nah, ini juga hewan endemis Sulawesi ya. Keberadaannya semakin sedikit karena banyak orang yang menangkapnya secara liar dan dipelihara untuk kepentingan pribadi, sehingga habitatnya di alam juga semakin sedikit. Kemudian ada apa ini? Nah, sebenarnya ini ada di Jawa ya, namanya owa Jawa ya. Kita hampir tidak pernah melihatnya, bahkan kita tidak pernah melihatnya ya. Nah, karena keberadaannya yang sangat sedikit dan mungkin sudah tidak ada di hutan alam di Jawa, sudah sangat langka. Kemudian ada orang utan. Nah, orang utan ini juga berasal dari Kalimantan. Nah, kalau hutan-hutan di Kalimantan itu semakin sedikit, semakin habis karena penebangan liar, maka habitat mereka pun juga akan semakin sempit. Ya, banyak mereka yang akhirnya mati dan tidak bisa hidup di alam bebas di hutan tempat mereka hidup. Ya, akhirnya semakin sedikit populasinya. Kemudian ada rusa bawean. Nah, rusa bawean ini dari Jawa Timur. Nah, memang di Jawa Timur, di Pulau Jawa, tempat yang masih asri secara hutan di sana itu adalah di daerah Jawa Timur ya. Seperti di daerah
Banyuwangi ya. Di sana ada hutan yang masih sangat alami. Namun keberadaan rusa bawean ini semakin sedikit karena banyak juga orang yang melakukan perburuan di sana. Kemudian ada penyu hijau. Penyu hijau ini tergolong dalam penyu berukuran besar. Ya, ini juga hewan khas Indonesia, termasuk karena tinggal di daerah laut tropis dan subtropis. Namun keberadaannya juga semakin sedikit karena ada beberapa nelayan nakal juga memburunya ya, karena harganya yang ekonomis dijual untuk kebutuhan pasar laut ya. Kemudian ada jalak Bali. Nah, ini juga populasinya semakin sedikit sekali. Banyak dari jalak Bali ini ditangkap dan dipelihara untuk kepentingan pribadi. Akhirnya habitatnya di alam pun semakin sedikit. Kemudian ada gajah Sumatera. Nah, ini kalau di Sumatera di daerah Waikambas ya, gajah ini ada tempat untuk pelestarian gajah di sana ya. Populasi gajah yang semakin sedikit di alam di Sumatera sana. Ya, kemudian ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini juga semakin sedikit. Kenapa kok diburu? Ya, karena bulunya atau kulitnya dianggap memiliki nilai ekonomis ya, untuk dibuat seperti baju atau syal atau jaket ya. Jadi semakin sedikit jumlahnya di alam liar. Kemudian ada komodo. Nah, komodo ini adalah hewan endemis yang berada di Pulau Nusa Tenggara ya. Bahkan ini dianggap hewan yang masuk kategori golongan hewan prasejarah ya. Dan ini berada di Indonesia. Jumlahnya semakin sedikit ya. Dia hanya bisa tinggal di kawasan Nusa Tenggara ya. Selain itu mereka sangat amat sulit untuk berkembang biak ya, tidak bisa dengan mudah berkembang biak, sehingga kalau diburu ada perburuan jumlahnya semakin sedikit, sedangkan perkembangbiakan yang mereka lakukan pun sangat terbatas atau sangat lama, sehingga jumlahnya semakin langka di Nusa Tenggara. Anak-anak, kita akan melanjutkan adalah tumbuhan langka yang mendekati punah. Ya, yang pertama adalah namanya kayu ulin, pohon ulin. Ya, pohon ulin ini disebut juga dengan kayu besi karena ukurannya yang besar. Kalau lihat anak-anak melihat di gambar itu bisa berapa orang itu? 5 atau 6 orang gitu ya di lingkarannya itu. Kayu ulin ini biasanya dipakai untuk membuat kapal, bangunan rumah yang sangat kuat ya. Jadi semakin kena air itu semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah damar ya. Damar ini banyak terdapat di Maluku, Sulawesi ya. Damar ini banyak dimanfaatkan getahnya, terutama untuk membuat korek api, plastik, plester, vernis dan lilin, cat juga bisa. Nah, ini tumbuhan ini juga hampir punah. Kemudian yang berikutnya adalah tembesu ya. Tembesu ini banyak terdapat di Sumatera, di Sumatera. Dimanfaatkan kayu yang berkualitas baik. Ini pun juga dipakai untuk membangun rumah, perahu, atau jembatan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini namanya pohon bayur. Ya, bayur ini banyak terdapat di Pulau Jawa. Itu juga dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah jelutung. Jelutung ini banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Jelutung ini pohonnya sangat tinggi ya, bisa mencapai 40 meter. Juga dimanfaatkan getahnya. Biasanya untuk permen karet, bahan perekat, vernis, dan ban. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga anggrek larat namanya ya.
Ini tumbuhan ini banyak terdapat di Maluku. Tumbuhan anggrek larat ini termasuk tumbuhan epifit atau menempel. Nah, jika tempatnya ini bersuhu dingin, tanaman ini sulit untuk berbunga. Nah, jika sedang berbunga pun itu akan cepat busuk. Ya, tanaman ini juga hampir punah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga bangkai atau disebut dengan kibut. Ya, bunga yang terbesar di dunia. Ya, namanya bunga bangkai, banyak di Sumatera ya. Namanya bunga bangkai itu mengeluarkan bau busuk ya seperti bangkai. Tujuannya untuk mengundang kumbang atau lalat ya untuk membantu penyerbukan bunganya. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan namanya bunga Rafflesia arnoldi yang banyak terdapat di Sumatera. Ini adalah tumbuhan termasuk parasit nih ya. Jadi tumbuhan ini seperti tidak memiliki batang, daun ataupun akar. Nah, bunga Rafflesia diameternya itu bisa mencapai 100 cm dan beratnya bisa mencapai 10 kg. Ini pun juga hampir punah. Kemudian yang selanjutnya adalah cendana. Banyak terdapat di NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, cendana ini adalah penghasil kayu dan minyak cendana. Nah, kayunya bisa digunakan untuk biasanya rempah-rempah atau aromaterapi atau campuran parfum. Yang selanjutnya adalah bunga Edelweiss atau disebut dengan bunga abadi. Ya, dia berasal dari pegunungan Jawa dan Sulawesi. Jadi tumbuhan ini dapat mencapai ketinggian sampai 8 meter dan dapat memiliki batang sebesar kaki manusia walaupun pada umumnya tidak melebihi dari 1 meter. Dan bunga ini mampu untuk mempertahankan hidupnya di atas tanah yang tandus. Ya, itu antara lain anak-anak bunga tumbuhan yang hampir punah. Anak-anak, tadi sudah diceritakan oleh Pak Fedelis dan Bu Eliana bagaimana banyak tumbuhan dan hewan yang sekarang ini jumlahnya sedikit atau disebut sebagai hewan langka. Dan sebagian besar dari yang tadi ditunjukkan kita tidak pernah tahu di habitat aslinya. Mungkin kita menemui di kebun binatang atau di televisi saja. Padahal anak-anak, tumbuhan dan hewan ini memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai penyedia oksigen melalui proses fotosintesis. Kemudian, hewan dan tumbuhan sebagai sumber bahan pangan dan bahan sandang bagi manusia. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Yang keempat, dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat-obatan. Yang kelima, tumbuhan dan hewan sebagai sumber ekonomi yang bisa diperjualbelikan. Yang keenam, kalau ini zaman dahulu ya, hewan zaman dahulu beberapa digunakan sebagai sarana transportasi alami. Yang ketujuh, hewan ini khususnya ya, sebagai sarana rekreasi atau hiburan. Tetapi sekarang banyak juga tempat-tempat pelestarian tumbuhan yang juga bisa digunakan sebagai sarana rekreasi dan hiburan yang menarik. Yang kedelapan, tumbuhan dan hewan sebagai penyeimbang dalam ekosistem. Artinya, jika ada salah satu hewan atau tumbuhan yang hilang atau punah, maka berkurangnya hewan dan tumbuhan tersebut akan berpengaruh kepada ekosistem atau pada kehidupan di tempat itu. Misalnya, berkurangnya ular sawah akan berakibat menjadi membludaknya tikus yang mengakibatkan manusia menjadi gagal panen dan sebagainya.
Yang kesembilan, hewan dan tumbuhan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan atau dikenal dengan plasma nutfah. Jadi kalau sekarang banyak ditemukan obat-obatan yang dari hewan dan tumbuhan, dari hutan yang masih banyak, masih lebat, ternyata anak-anak itu bisa juga banyak ditemukan lagi hewan baru atau tumbuh-tumbuhan baru yang bisa dikembangkan sebagai sumber obat-obatan, sumber kosmetik, yang jika itu rusak, hilanglah sudah sumber-sumber itu. Itu disebut peran tumbuhan dan hewan sebagai pusat pengembangan ilmu atau plasma nutfah. Nah, kalau peran tumbuhan dan hewan begitu besar bagi manusia, maka sudah selayaknya dan seharusnya kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita melindungi habitat hewan dan tumbuhan yang secara alami ada di hutan, di rawa, laut yang harus terus kita jaga kelestariannya. Membangun penangkaran hewan. Apa itu penangkaran? Penangkaran itu adalah suatu tempat di mana hewan itu diambil dari habitat aslinya, kemudian dikembangbiakkan supaya mereka bertambah banyak. Penangkaran yang terkenal ada di Kalimantan, penangkaran orangutan, ada penangkaran rusa, penangkaran penyu. Kalau anak-anak berlibur ya di Bali kemudian menyeberang sedikit, nah itu ada penangkaran penyu. Kemudian mengembangbiakkan tumbuhan lewat reboisasi, penanaman kembali daerah-daerah yang tandus. Dan perlu adanya undang-undang yang melarang perburuan dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Jadi kalau kita membeli kemudian memeliharanya di rumah, bagi satwa-satwa yang masuk di dalam undang-undang perlu dilindungi, itu kita bisa mendapatkan sanksi. Pelestarian hewan dan tumbuhan bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli tumbuhan atau hewan tersebut. Jadi kalau misalnya di hutan Gunung Muria terdapat hewan atau tumbuhan langka, maka misalnya di hutan Gunung Muria ini dijadikan pelestarian, kawasan pelestarian. Hewannya dan tumbuhannya tidak dipindahkan, tetap di situ saja. Nah, itu namanya pelestarian in situ. Contohnya ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini adalah tempat atau hutan yang berfungsi untuk melindungi hewan-hewan langka. Untuk memasukinya kita butuh izin khusus. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ke kawasan Suaka Marga Satwa dan melihat, bahkan mengambil sesuatu yang ada di sana pun kita tidak boleh. Yang kedua ada cagar alam. Cagar alam adalah tempat atau hutan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka yang ada di dalamnya. Untuk masuk ke situ juga membutuhkan izin. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung ini biasanya hutan-hutan yang ada di lereng pegunungan, karena fungsinya adalah untuk melestarikan air dan tanah dari erosi, dari tanah longsor. Kemudian yang termasuk pelestarian in situ ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah suatu tempat, bisa hutan, bisa gunung, bisa laut, yang luas sekali untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di dalamnya. Nah, kalau Taman Nasional ini bisa juga digunakan untuk tempat wisata.
Jadi misalnya di suatu gunung dijadikan taman nasional. Nah, ada bagian tertentu yang kita tidak boleh masuk, misalnya di bagian lereng gunung sebelah timur dijadikan Suaka Marga Satwa, tetapi yang bagian barat boleh dikunjungi. Nah, jadi Suaka Marga Satwa dan cagar alam bisa juga masuk di kawasan taman nasional. Tetapi khusus untuk Suaka Marga Satwa dan cagar alam tidak boleh masuk, sedangkan kawasan taman nasional yang lain boleh digunakan untuk tempat wisata. Yang kedua, pelestarian ex situ adalah pelestarian untuk hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat tumbuhan atau hewan langka tersebut. Jadi misalnya di Gunung Muria itu ada tumbuhan langka, misalnya namanya tumbuhan parijoto. Nah, untuk melestarikan tumbuhan parijoto supaya tidak langka, tumbuhan parijoto bisa diambil dari Gunung Muria, tidak dipelihara tetapi ditaruh di suatu tempat untuk dibudidayakan. Nah, tempat itu contoh dari pelestarian ex situ. Contoh pelestarian ex situ kebun binatang yang bisa kita kunjungi. Ini kebun binatang ini suatu tempat yang banyak binatang bisa dari seluruh negeri, bahkan dari luar negeri, melalui pertukaran kerjasama antar negara, saling bertukar hewan khas. Nah, yang bisa dilihat dipertontonkan di kebun binatang. Ini contoh pelestarian ex situ. Kemudian taman safari. Ada lagi, nah ini yang tadi Bu Eti sebutkan, penangkaran atau tempat pengembangbiakan hewan langka. Beberapa penangkaran jika hewan tersebut sudah dewasa dikembalikan lagi ke habitat aslinya supaya mereka tidak kehilangan kemampuan mereka sebagai hewan alami yang buas. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita tentang hewan dan tumbuhan langka dan pelestariannya. Supaya anak-anak bisa paham, kerjakan latihan 1 di buku cetak IPA halaman 21 sampai 22. Selamat mengerjakan. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.